شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita semua nikmat yang begitu besar. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan sanggup kita menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita di masjid harian ini kedatangan tamu ya, kedatangan rombongan dari pesantren Kiai Haji Iko Mutakin ya, bersama dua orang hafiz cilik, yaitu Muhammad Ghazali Akbar dan Kamil Ramadan. Keduanya alhamdulillah berhasil menghafal Quran dalam usia yang sangat belia. Bukan cuma menghafal Quran, tapi keduanya juga berhasil menghafal ratusan hadis, dan keduanya mendapatkan prestasi menghafal Quran tingkat nasional dan internasional. Maka kamu kita di akhir hari ini prestasi dari tingkat internasional. Maka kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Harian yang memberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan di pagi hari ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada para muslimin yang memberikan sumbangannya, berbagai macam bantuannya sehingga dapat terlaksananya kegiatan kali ini. Baik untuk memeriksa satu, untuk mengetahui bagaimana metode belajar atau bagaimana keseharian mereka para hafiz Quran ini ya, hafizahumullah dalam menghafal Quran, dan semoga juga dapat memberikan motivasi buat kita semua bagaimana kita juga dapat mencontoh mereka berdua dalam menghafal Quran. Terutama juga buat anak kita di sini, di mana nih masih usia belia tapi belum bisa hafal Quran gitu. Di sini semua ngaji kan ya? Ngaji di TP Abiyat ya? Ya. Nah ini ada seorang kajian tapi belum bisa hafal Quran 30 juz semua, nggak perlu lihat. Nah gimana caranya supaya bisa kayak gitu? Nah kita dengerin ya, baik kepada Al-Ustaz dan Amil dan Ahmad ya, Amil dan Ahmad kami persilakan masuk ke tempat yang telah disediakan. Baik, saya perkenalkan dulu. Di paling sudut sebelah kanan ini datuknya Kamil, ya, Bapak Haji Bahar. Lalu ini Kamil Ramadan. Muhammad Ghazali Akbar, atau dipanggil Ahmad. Lalu ini Pak Kiai Iko Mutakin ya, Pak Kiai Mutakin yang mengajarkan mereka berdua, insyaallah. Lalu di paling ujung Kamil Ramadan ya, ini cucunya Pak Haji Bahar ya. Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kita mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai ya, bagaimana mendidik kedua putra ini supaya bisa menjadi orang subhanallah dalam prestasi yang kita lakukan. Mempersingkat waktu, kami oleh Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus takmir Masjid Ar-Riyad
Depok 2 Tengah. Yang saya hormati, saya muliakan juga guru saya, Bapak Haji Jushaimi Bahar. Beliau ini adalah guru saya tahun 90. Beliaulah yang pertama kali mengajar saya menulis surat resmi yang benar. Kebetulan saya dengan beliau tahun 90 itu satu kantor, dan beliau yang mengajarin saya menulis surat yang benar. Ya, berkonsultasi. Nah, yang alhamdulillah Allah takdirkan juga dari cucu beliau, ya, dari anak beliau lahir seorang anak yang namanya Kamil Ramadan ini. Jadi Kamil Ramadan ini adalah cucu dari Bapak Haji Jushaimi Bahar. Yang saya hormati juga pembawa acara Ustaz, siapa Ustaz? Bukan Ustaz ya, siapa antum namanya? Mas Chandra, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya, jamaah Masjid Ardian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bersama bertemu setelah sekian lama. Kami diberitahu oleh Pak Jushaimi Bahar untuk bisa membawa Kamil dan Ahmad ke sini. Alhamdulillah pagi hari ini terwujud. Niatnya adalah kami mau berbagi sedikit pengalaman dalam mendidik anak menjadi penghafal Quran, khususnya Ahmad dan Kamil ini. Yang mudah-mudahan dengan itu nanti bisa memberi motivasi, memberi semangat buat kita semuanya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk lebih mencintai Al-Quran dengan mulai menghafalnya. Sebelum saya lanjutkan, anak-anak yang masih ngerekam, mohon dimatikan ya. Cukup dari panitia sudah ada merekam. Lebih baik kalian dengarkan baik-baik. Kalian ingin menjadi penghafal Quran seperti Kamil enggak? Mau coba dengarkan baik-baik ya. Kalau rekaman alhamdulillah udah banyak ya. Udah banyak bisa dilihat di YouTube, dan ini sekarang juga panitia juga merekam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak semuanya, kalau kita lihat selama ini Kamil dan Ahmad bisa melantunkan Al-Quran, hafalannya dengan menyebutkan nomor ayat, halaman dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang biasa, bukanlah suatu keajaiban. Kalian yang anak-anak di sini pun insya Allah bisa melakukan hal itu. Percayalah, insya Allah bisa. Asal ada kemauan dan ada kesungguhan. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci, firman Allah, mukjizat. Sebagai kitab suci, Allah menjamin
bahwa Al-Quran ini mudah untuk dipelajari, tidak sulit untuk dihafal, apalagi untuk diamalkan. Karena fungsi kitab suci pasti harus bisa dipelajari dan bisa diamalkan. Al-Quran pasti bisa dihafal oleh siapa saja yang punya kemauan dan kesungguhan. Anak-anak, dewasa, atau yang tua. Bapak-bapak yang tua, nggak ada alasan, wah saya udah tua. Asal ada kemauan bapak, asal ada kesungguhan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Bukan hanya yang normal, anak-anak atau orang yang berkebutuhan khusus pun insya Allah bisa. Kita lihat betapa banyak orang yang buta bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena yang buta hanya matanya, hatinya nggak buta. Kita lihat juga ada orang yang lumpuh otaknya, lumpuh tangannya, lumpuh kakinya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kenapa? Karena yang lumpuh adalah otaknya, bukan hatinya yang lumpuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya, di dalam menghafal Al-Quran ya, perlu ada kemauan. Kemauan yang bukan hanya kemauan omong di mulut saja. Kemauan yang harus diikuti dengan kesungguhan. Kita bilang mau, tapi disuruh ayo menghafal Al-Quran, sibuk, nggak punya waktu, capek. Akhirnya apa? Kalaupun terpaksa, dalam tanda petik, kalaupun akhirnya menghafal Quran, yang dipakai adalah hanya tinggal sisa-sisa, sisa waktu, sisa tenaga. Ya kalau sisa yang kita pakai, sisa waktu yang udah capek banget, sisa tenaga yang cuma tinggal sedikit, udah tinggal ngantuk, ya nggak bakalan. Kemauan harus diikuti dengan kesungguhan. Siapkan waktu yang khusus. Umpamanya sebelum azan subuh, kalau bapak-bapak punya alasan lah, habis sholat subuh kan udah langsung berangkat kantor, namanya Depok kan jauh ke Jakarta. Kamil Ahmad ini dan seluruh santri kami yang lain, anak-anak kecil ini, setiap hari dibiasakan bangun jam 3 pagi. Nah kalau kita udah dewasa begini, harusnya malu sama anak-anak kecil begini. Mereka bangun jam 3 pagi setiap hari. Artinya ada kesungguhan waktu yang harus disiapkan. Jangan bapak-bapak nanti mengatakan, wah saya nggak punya waktu untuk mendidik anak saya. Kenapa? Saya habis subuh sudah harus berangkat ke Jakarta kerja. Ya sebelum subuh ngapain? Ya kalau alasannya masih capek, masih ngantuk karena pulang malam. Nah disitulah permasalahannya. Kalau dunia ini akan dikejar terus, nggak akan pernah habisnya. Nggak akan pernah habisnya dunia ini. Nabi SAW mengatakan, dikasih satu lembah emas, pasti akan minta lembah yang kedua. Dikasih 2 lembah, pasti minta yang ketiga. Itulah manusia. Kalau tidak ditanamkan kecukupan,
dalam hati itu. Ingat, anak-anak adalah aset utama kita. Sebaik-baik bekal yang bapak, ibu, kakek, nenek berikan kepada cucu itu adalah jadikan dia jadi orang yang bertakwa dan penghafal Quran. Bapak didik dia jadi dokter, jadi doktor, jadi insinyur, profesor. Mohon maaf, belum ada jaminan dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan masuk surga. Oh, didiklah jadi dokter, nanti dia masuk surga. Nggak ada tuh hadisnya. Tapi didiklah dia menjadi penghafal Quran. Surga menunggunya. Bukan hanya buat dia, dia akan pakaikan jubah dan mahkota kemuliaan juga untuk kedua orang tuanya. Bayangkan, bukan hanya dia yang akan Allah janjikan surga, orang tuanya pun juga. Bandingkan kalau kita menjadikan anak kita hanya kita kejar dunianya. Anak saya dokter, tamatan ini, perguruan tinggi bergengsi, insinyur bergengsi, kerja di perusahaan bonafit. Apakah ada jaminan menjadi seorang penghuni surga? Ya. Ini bukan kampanye. Satu waktu 2 bulan lalu Ahmad dan Kamil bertanya kepada saya. Dia bertanya, Buya, calon presiden wakil presiden yang terkaya itu Pak Sandi ya? Ya. Terus berapa kekayaannya? Sekian triliun. Kamu tahu dari mana? Dari Ustadz. Saya jawab kepada mereka berdua, nah, kalau di mata Allah, di mata Buya, kamu lebih kaya dari Pak Sandi. Sekian triliun beliau punya. Kalau beliau tidak pandai-pandai memanfaatkan hartanya, ilmunya untuk kebaikan, ketakwaan, kamu Allah lebih jamin masuk surga. Duit sekian triliun belum tentu bisa membeli surga kalau tidak digunakan pada jalan yang benar. Tapi kalau penghafal Quran, dia dan kedua orang tuanya, disitulah kita harus cerdas dalam mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Luangkan waktu. Jangan kita selalu beralasan waktunya habis karena jauh, capek dan sebagainya. Harus punya kesungguhan. Pertama tadi kemauan, mau gak anaknya jadi penghafal Quran? Mau gak cucunya jadi penghafal Quran? Kalau mau, buktikan dengan kesungguhan. Kesungguhannya apa? Luangkan waktu. Luangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Luangkan waktu untuk bersama dengan anak, menemenin anak menghafal Quran. Luangkan waktu untuk memantau hafalan Al-Quran anak. Kalau pengalaman saya dulu, saya luangkan waktu, pokoknya setelah azan, setelah sholat subuh di masjid, ayo menghafal Quran dulu. Dan tidak boleh, belum boleh berangkat sekolah pagi itu sebelum setor dulu hafalan Al-Qurannya kepada saya. Paling cuma sampai jam 6 pagi. Ya kalau bapak-bapak tadi, saya udah tahu jawabannya nanti, oh kita jam 6 pagi mah kita udah telat mau sampai kantor. Ya sebelum itulah, luangkan waktu. Kalau enggak ya malam lah. Ya kalau nanti jawabannya, kalau dijawab lagi, ya kita kan sebelum apa? Kadang-kadang subuh aja kita di jalan, pulangnya udah jam 10 malam. Nah, disitulah masalahnya. Berarti nggak punya kemauan.
Dunia ini nggak akan pernah habis dikejar. Nggak akan pernah habis dikejar. Luangkan waktu, punya komitmen nggak? Satu, punya waktu. Ya. Tempatnya, dipilih tempat di mana. Sebenarnya mau di rumah atau di masjid, yang laki-laki bawa anak laki-laki ke masjid, sholat di masjid, ayo. Menjelang waktu syuruk, ayo menghafal dulu. Kalau enggak ya minimal ibunya. Minimal ibunya. Luangkan waktu. Malamnya bapaknya murojaah, diulang. Dulu anak saya menghafal Al-Quran di rumah saja. Di rumah saja. Dengan metode seperti itu aja. Pagi sebelum berangkat sekolah, setor dulu hafalan baru. Malam murojaah. Murojaah, diulang-ulang hafalannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menghafal Al-Quran juga jangan dipaksakan. Mulailah sesuatu yang kita bisa. Oh, harus dapat 1 halaman 1 hari. Ya tidak bisa. Mulailah bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Bisanya cuma 1 baris, ya sudah 1 baris dulu 1 hari. Anak-anak 1 baris insya Allah bisa. Fokus 1 baris itu nggak sampai 10 menit. Asal fokus. Anak kecil aja dari merangkak mau berjalan, merangkaknya 1, 2 langkah jatuh, 2, 3 langkah jatuh. Nah begini, apalagi kita menghafal dalam apapun juga, jangan keburu nafsu dulu. Wah ini begini, wah nanti akhirnya frustasi. Mulailah dengan sedikit dulu, 1 baris, besok 1 baris, besoknya lagi 1 baris. Sudah terbiasa 1 baris 1 hari, gampang, naikkan minggu depan, naikkan jadi 3 baris. Udah terbiasa 3 baris 1 hari, naikkan 5 baris, 7 baris, 10 baris, 15 baris. 15 baris udah dapat 1 halaman. Kalau konsisten ya, 1 halaman 1 hari, paling lama 3 tahun selesai itu hafalan Al-Quran. Kamil menghafal Al-Quran dari 0. Dari 0 umur 8 tahun. Alhamdulillah selesai dalam waktu 6,5 bulan. 30 juz. 30 juz. Mulainya gimana? Kok bisa cepat? Mulainya sama seperti yang saya katakan tadi. Mulai dari setengah halaman dulu. Udah terbiasa setengah halaman bisa, naik menjadi 1 halaman. Udah terbiasa 1 halaman, naik 1,5 halaman, 2 halaman, 3 halaman, dan seterusnya. Mulailah dari yang bisa. Nah, jadi jangan, wah ini mau cepat. Mulai yang bisa dulu. Yang penting kan adalah amalan itu adalah meskipun sedikit tapi istiqomah, konsisten. Insya Allah jadi. Jadi itu tadi yang kedua, kesungguhan. Yang ketiga apa? Ketiga ini yang paling penting harus diperhatikan zaman now ini. Musuhnya harus disingkirkan. Musuhnya apa? Musuh bebuyutannya ini nih. Ini musuh bebuyutan nih. Handphone. Kalau lagi menghafal, jangan pegang handphone juga, matikan. Juga jangan dibikin getar. Kalau getar lagi menghafal, bunyi getar tuh pasti kepengen lagi. Siapa tuh? Pasti kepikiran lagi. Nih bapak-bapak yang udah umur 50-an nih, saya tanya, kita zaman dulu 80 nggak ada handphone, apakah kita mati? Malah mohon maaf, mungkin lebih bahagia hidup kita zaman dulu. Kekeluargaan jauh lebih akrab.
bertamu sama orang akrab, sama keluarga akrab. Zaman sekarang kita bertamu ke rumah orang masih pegang handphone juga. Anaknya ngomong sama bapaknya masih handphone juga. Ini masalah. Makanya lagi menghafal, matikan handphone. Mati handphonenya. Nah begini juga di rumah, bapak ibunya nyuruh anak, nak hafal Quran, tapi bapaknya sambil dengar berita. Dengar berita dulu nih, asik nih. Oh, apalagi lihat Bang Karni Ilyas malam-malam. Wah, ini seru nih. Anak suruh ngafal, ya anak gimana mau ngafal, dekat kita mau awasin, dia pasti akan terganggu. Komitmen bersama. Kalau memang mau membeli surga dengan cara yang mudah sekali. Matikan handphone bersama. Ya. Temanin anak, yuk menghafal Quran. Bapaknya nggak bisa, bapak ini udah tua nih, udah karatan mungkin, nggak tahu ya apa. Wah ini, Pak, Bu, ya, percayalah, nggak bisa menghafal, bapak ibu baca aja tuh Al-Quran. Baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali dalam satu baris itu. Ya. Insya Allah kalau yang masih muda, umur 40-an, insya Allah 40 kali dibaca, nempel tuh satu baris. Tapi caranya itu satu baris. Ya, kalau satu ayat tuh 5 baris, ya udah dipotong-potong ayatnya dulu. Makanya orang membiasakan mulailah dengan juz 30 yang lebih gampang. Insya Allah bisa, Pak. Hasil penelitian katanya setua-tuanya orang, sebego-begonya orang, 70 kali baca satu baris itu insya Allah hafal. Dan bapak, ya siapapun juga, anak-anak, jangan menganggap, waduh saya bego banget ya, masa 50 kali harus baru bisa hafal. Pak, Bu, ya, yang kita baca ini Al-Quran, kitab suci, bukan baca komik, bukan baca buku IPA. Yang satu huruf kita baca 10 kebaikan. Kalau bapak baca 50 kali, jangan sedih, berarti Allah sayang dengan cara seperti itu, supaya bapak banyak pahalanya. Karena satu huruf dibaca 10 kebaikan. Kalau 50 kali, berapa kebaikan yang bapak dapatkan? Jadi nggak usah sedih. Oh saya kenapa? Udah 50 kali, udah 70 kali kok belum juga. Mungkin bapak menghafal tapi pikirannya masih kemana-mana. Coba betul-betul kosongkan pikiran, fokus, insya Allah bisa. Percayalah. Coba, insya Allah bisa. Tapi kalaupun juga nggak bisa juga, percayalah, Allah sudah mencatat berapa ribu kebaikan yang bapak sudah lakukan. Satu huruf 10 kebaikan. Dan Allah sudah mencatat niat bapak, saya mau menjadi penghafal Quran. Ya, jadi nggak ada cerita mengatakan oh nggak bisa dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga, singkirkan musuh. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat adalah murojaah. Diulang-ulang. Harus diulang terus hafalan itu. Karena hafalan ini apalagi bagi orang yang baru menghafal, ini akan gampang hilang. Jangankan bapak-bapak, yang orang yang baru belajar Al-Quran, Kamil Ahmad ini aja setiap hari murojaah 5 juz sampai detik ini. Bahkan saya bikin teken kontrak bersama dengan orang tuanya, dengan semua santri. Kalian dapat beasiswa semuanya sampai tamat jadi sarjana. Bayarnya dengan apa? Ya, bayarnya adalah murojaah setiap hari 5 juz sampai mati. Cuma itu aja bayarnya. Yang lain-lain gak usah bayar. Gratis sampai tamat jadi sarjana. Mau jadi dokter boleh, mau jadi insinyur boleh,
nggak usah bayar. Tapi bayarlah dengan murojaah setiap hari 5 juz sampai mati. Ya? Karena nanti pada waktu pertanggungjawaban kita di mahkamah ilahi, Allah tidak akan menerima, ya Allah saya dulu pernah penghafal Quran tapi udah hilang setelah kerja. Yang akan kita hadapkan adalah apa amalan yang kita bawa sampai mati. Oh iya, kita jadi penghafal Quran. Baik, kira-kira itu saja tips bagaimana menjadi penghafal Quran ala Kamil dan Ahmad. Sekarang kita lihat ya, bagaimana kekuatan hafalan Ahmad dan Kamil. Selain menghafal Al-Quran 30 juz, mereka juga sekarang alhamdulillah sudah hafal 972 hadis dan 472 hadis. Sekarang juga mereka sudah mulai menghafal kitab kumpulan hadis sahih Bukhari Muslim dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Ya, kurang lebih 1900 hadis yang lagi mau coba dipelajari. Selain itu mereka juga kegiatan mereka sama seperti yang lain, tetap belajar. Ada belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, pelajaran IPA, pelajaran matematika, semuanya mereka belajar. Dan insya Allah, sekali lagi saya katakan, insya Allah siapa yang mau dan bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Adik-adiknya Ahmad dan Kamil pun juga kami terapkan seperti itu. Alhamdulillah, di mana ada kemauan dan kesungguhan, insya Allah bisa. Ya. Kita tampilkan sekarang bagaimana Ahmad dan Kamil, meskipun mungkin udah sering melihat ya, tidak ada niat kami di sini mau berbangga-bangga, mau beria-ria. Niat kami semata-mata hanya mau sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa memberi motivasi, inspirasi untuk kita semuanya lebih mencintai Al-Quran. Begitu singkat mengenai teknik anak-anak ini dalam menghafal Al-Quran. Mari kita lihat sekarang. Silakan kalau yang mau ngetes ya, pakai Quran standar. Kalau mau mengetahui halaman berapa, baris keberapa. Tapi kalau Quran yang tidak standar, tidak bisa ketahuan baris berapa, halaman berapa. Quran standar adalah yang 604 halaman atau Quran yang sama dengan Quran di Android, sama. Selain Al-Quran nanti boleh juga mau ngecek hadisnya, juga boleh ngecek terjemahkan Al-Quran itu. Kita lihat, meskipun belum terlalu fasih, sempurna dia menghafal terjemah, tapi intinya sebagian besar dia sudah, alhamdulillah dia sudah bisa menghafal ya. Kepada para jemaah kami persilakan untuk mengetes. Tadi udah dengar nih penjelasan dari Pak Kiai menghafalnya bagaimana. Sedikit tadi ada 4 ya Ustaz ya yang dibahas. Nah, sekarang siapa yang mau ngetes nih? Atau adik-adik nih yang udah ngaji di Syariat gitu ya, udah ngafal dari juz 30 kan? Nah, coba baca nih, dengerin pantaran kalian nih. Ayo. Siapa nih? Siapa? Ayo. Mungkin, ayo coba. Mungkin gini, sebelum anak-anaknya saya minta itu dulu deh. Ke depan tolong imam masjidnya dulu deh. Imam masjidnya kebetulan lagi. Hah? Nggak ada ya? Nggak ada imam masjid. Atau guru tahfiz yang di sini mana? Guru tahfiz yang sini. Sini. Ini imam masjidnya ya? Sini sama saya sini yuk. Tapi syaratnya itu ya, setelah ngetes nanti antum ditesnya ya. Sini. Ya. Kita nanti setelah itu antum boleh ngetes sendiri. Tapi kalau ngetes sendiri pakai perjanjian, siap dites juga. Antum bilang halaman mana aja stop ya. Ya bagus. Stop. Kiri kanan. Kanan. Coba Kamil Ahmad halaman 373.
ayat paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mundur. Fa'akhadhahumul 'adzab. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mundur ayat kedua dari atas. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Lanjut. Fakadzabu fa'ahlaknahum. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Surah apa itu? Surat Asy-Syu'ara. Ayat surah keberapa? Surat yang ke-26. Juz berapa? Surat ke-11. Kiri kanan? Kanan. Kanan. Ayat paling atas ayat berapa? Ayat ke-137. Ayat paling bawah ayat berapa? 159. Benar, Sat? Betul ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang antum mau maju mau mundur? Maju. Maju berapa? Maju 20 lembar. 20 lembar, 20 lembar, 20 halaman. 20 lembar. 20 lembar, maju 40 halaman. 40 halaman, 20 lembar ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Masih mau maju lagi atau mundur? Mundur 3 halaman. 40 sebelah kanan. Hah? 40 sebelah kanan. 40 sebelah kanan, tunggu dulu. 40, ya betul. 40 sebelah kanan. Tuh, saya aja salah langsung dia koreksi. Mundur 3 halaman. Mundur 3 halaman ya. Ya, 3 halaman. 1, 2, 3. Mau maju lagi, mundur lagi? Cukup. Mulai baca dari ayat paling bawah. Innallaha Tadi maju 40 halaman dari surah yang tadi, kemudian mundur 3 halaman, mundur bukan maju. Mundur 3 halaman. ...40 halaman... ...mundur 3 halaman. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Coba ayat paling atasnya. Wa la in arsalna rihan fara'ahu musfarran ladhallu min ba'dihi yakfurun. Kenapa tadi kok bisa itu? Tadi kan halaman tadi dalam surat Asy-Syu'ara halaman 12 kan kalau tambah 40 Asy-Syu'aranya 8 tambah 36 berarti 1 halaman 16. Sudah ya. Yang barusan yang dibaca itu surah apa? Surat Ar-Rum. Ar-Rum surah keberapa? Surat 30. 30. Juz berapa? Juz yang ke-21. Ayat paling bawah ayat berapa? 60. Ayat paling atas ayat berapa? 51. Betul, Sar? Allahu Akbar. Coba cari terakhir nih bersama dengan imam masjid kita nih. Bilang stop, Ustaz. Yes, sir. Stop. Kita cari satu kata yang tidak banyak di dalam Al-Quran, ya. Coba ya, Ustaz ya. Katanya itu nggak banyak berulang. Nih, tapi ya memang ada juga. Coba. Ini ya. Boleh ya? Nah,
Coba di mana ada kata-kata minat thayyibatin? Banyak ya. Coba ada beberapa. Sebutkan salah satunya. Banyak ya. Atau ini kata ini mungkin nih. Qasifan. Qasifan. Am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila 'alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a. Kata-kata qasifan berada di surat apa? Surat Al-Isra. Halaman berapa? Halaman 289. Ayat ke berapa? 69. 69 di sebelah kiri kanan. Sebelah kanan. Kanan di baris ke berapa dari atas? Yang kata-katanya. Kata-kata qasifan. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul Ustaz ya? Masya Allah. Luar biasa. Gimana? Sekarang giliran antum ya. Jelaskan. Iyalah. Jadi batuk gitu. Nah, ini kami mau tanya satu aja sama Ustaz nih. Nggak yang gampang sama Ustaz kok. Oh masa Pak Ipang kita. Nih, yang gampang aja Ustaz. Iya. Ustaz ya. Ustaz. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mundur. Lam yalid wa lam yulad. Karena udah dihafalin karena sering saya kasih. Sekarang ini deh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayo mundur. Wa amma. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Atau ini. Amin. Mundur. Itu bukan ayat, satu ayat dong. Satu ayat siratal ladzina. Ustaz mau nanya lagi nggak? Cukup ya. Nah, silakan mungkin ada yang lain mau nanya. Tolong ya, yang kamera tolong ya. Mohon tidak ada video kecuali yang sudah direkam oleh panitia. Dan kita doakan kepada Ustaz Abdullah yang semoga Allah menghidupkan beliau. Ayo, dari jemaah. Mungkin kameramen gitu. Ayo, siapa? Atau adik-adik nih, jangan. Jangan buat dulu. Ayo. Biar kita mau baca nanti Ustaz kali ini. Ayo, coba. Coba ya. Coba. Ayo, ini kita bisa. Baca. Ayo, baca. Terserah. Ya, nanti biar diteruskan. Tawara minal qawmi min su'i ma bushira bih yumsiku ala hunin min am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim.
Ayo. Hah? An-Nahl ayat 59, 60. Betul? Allah Akbar. halaman berapa? 273. 273 betul. Ya, ada lagi yang mau coba? Oh, ada mungkin dari umahatnya? Pak. Ada tidak dari umahatnya yang mau tes? Tes dari umahatnya silakan kasih nanti jalan tulis. Ini nyala. Batuknya boleh nggak tanya? Berapanya? Wah, masih Tatak dari Anda. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. surah apa? Surah Al-Qasas Ayat keberapa? 48 Halaman halaman 391. Surah keberapa? Surah ke-28 Sebelah kiri kanan. sebelah kanan. Baris ke berapa dari bawah? Falama baris ke berapa dari bawah? 7. Masya Allah. dari atas baris ke berapa tuh? 9. 9 dari atas, 7 dari bawah. Masya Allah. 9 dari atas. Betul. Baik, mungkin pagi mau. Nggak usah, aku Ayo. ntar kalau aku ntar dibilang udah. Itu saya coba ya. Ini coba. Sebentar, ya, sambil menunggu. Ya, lain menunggu. Tapi kalau MC-nya yang bertanya nanti gantian ya, ditanya sama kameramen ya. Nah. Sebutin halaman aja juga bisa, sebutin surah kesekian, ayat kesekian juga boleh. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Itu terdapat dalam halaman berapa? Halaman yang ke-539. Ayat keberapa itu? Ayat yang soalnya 17, jawabannya berapa di atas? Surah Ayat ini. Baik, itu saja. Oke, kita ada yang lain dari jemaah mau tes lain atau mau tes hadis nih, udah menghafal hadis nih. Masih Al-Quran aja. Ada lagi dari Kumahat atau dari
Ayah memang soalnya kalau yang itu kita keluarga itu laki-laki sedang mempersiapkan. Coba mungkin yang masih dari lulus itu sudah berapa satu, dua-duanya yang besar. Yang lain silakan boleh nanti di belakang ya, karena waktu itu semua sampai jam 11. Terima kasih. Ada ya? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahlil kitab. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Surat apa? Surat Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat yang ke-26. Baris keberapa dari atas? 7, 8, 9. Salah sedikit. 5, 6, 7. Benar. 5, 6, 7. Bukan. 6, 7, 8. Iya, betul. Masya Allah. Masih bisa? Silakan, boleh mau bertanya apa saja? Mau bertanya, yuk yang lain. Tanya bagaimana sehari-hari Kamil Ahmad juga boleh. Nah, saya ada tanya. Ini Kamil itu tadi disebutkan menghafal Qurannya umur selesai hafal mungkinnya itu dalam waktu 6,5 bulan. 6,5 bulan. 6,5 bulan. Lalu gimana kiat-kiat misalnya kalau kita lagi males buat nambah atau murojaah gitu, melawannya gimana? Sekarang setan itu kuat banget kan? Mau motivasinya juga kan? Ini buat siapa? Buat anak-anak atau buat antum? Buat saya juga sih. Oh, enggak, beda. Oh, itu buat anak-anak dan dewasa aja. Atau secara umum, Ustaz? Secara umum, Ustaz? Ya. Secara umum. Jadi yang kami lakukan di pondok terhadap anak-anak kecil ini, mereka ini kan anak-anak yang belum balik, ya. Artinya mereka di bawah umur 12 tahun, belum balik semuanya. Tugas seorang guru, tugas seorang tua adalah selalu memberi semangat, memberi motivasi kepada anak untuk dia mau mencintai Al-Quran ini, baik melalui membacakan ayat-ayat atau hadis Nabi SAW, keutamaan para penghafal Quran. Jadi itulah tugas gurunya atau orang tuanya di rumah. Hal lain adalah menceritakan bagaimana kisah para orang-orang terdahulu dalam menghafal Al-Quran, ya. Bagaimana keutamaan Al-Quran, bagaimana kisah-kisah orang penghafal Quran. Nah, itu diberikan motivasinya. Yang tentu juga adalah yang membuat mereka lalai itu harus disingkirkan. Contoh, lingkungan anak itu juga sangat menentukan. Kalau kita biarkan anak itu berada dalam lingkungan yang memang temannya semuanya main handphone, semuanya temannya main PS, ini bagaimanapun juga mereka masih anak kecil yang memang sangat mudah terpengaruh. Jangankan anak kecil, yang tua aja bisa terpengaruh. Kan? Kita carikan lingkungan yang benar, lingkungan temannya yang benar, sekolahnya yang benar. Di samping memang selalu memberikan motivasi kepada anak kita. Bagi yang dewasa caranya seharusnya ya adalah tentu banyak
bertaubat kepada Allah ya. Ingat, oh ya ini. Nah untuk itu tentu kita mencari lingkungan, sering-sering mendengar pengajian. Kalau nggak datang ke masjid, karena kalau datang pengajian ke masjid itu di samping pahalanya jauh lebih besar, kita pun juga kan melihat orang-orang bersemangat untuk menghafal Al-Quran, semangat untuk menuntut ilmu, kita pun juga akan terbawa ke situ. Kan ada minimal adalah mereka atau antum sering buka YouTube. Oh ustaz ini, oh ustaz itu, cerita mengenai bagaimana, itu tinggal dicari banyak ceramah-ceramah untuk memperbaiki semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Ya. Kembali lagi mengenai lingkungan. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lingkungan yang baik itu bagaikan kita bertemu dengan orang penjual minyak wangi. Kalau kita enggak diberi minyak wangi, ya, kita enggak menjadi wangi, minimal kita mencium wangi selalu. Tapi kalau kita berteman dengan yang tidak baik, kita berteman dengan tukang pandai besi. Ya. Kalau kita tidak akan kena percikan apinya terbakar, minimal kita akan kepanasan dan bau asap. Minimal. Artinya kerugian. Dari situlah kita harus pandai-pandai dalam memilih teman dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita. Kita mau tobat tapi bawa temannya yang pura-pura. Artinya bukan saya mengatakan nggak boleh berteman dengan itu, boleh, silakan. Tapi tinggal kita memilih, ambil mana. Oh, ini kalau tidak ada kebaikan pada diri saya tidak menjadi lebih baik, ya mungkin lebih baik tetap kita negur, sapa, tetap harus lakukan dengan baik. Tapi jangan kita duduk, wah ini teman lagi nih asik nih main game dulu, kita udah terbawa aja, apalagi sampai ke maksiat yang lain gitu ya. Untuk yang sesuatu yang mubah aja, kita sebaiknya ya kalau nggak ada manfaatnya, tentu kita mencari lingkungan yang memang mereka ini berlomba untuk kebaikan tersebut. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Ada dari jemaah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon perkenalkan. Nama saya Muhammad Yasin. Alhamdulillah, semoga kami dan Ahmad dan Pak Kiai istiqomah di atas kebaikan. Ini yang saya ingin tanyakan tadi Pak Kiai mengutip. Jangan panggil saya Pak Kiai, malu saya itu bukan Kiai, saya bukan tamatan pesantren. Panggil aja saya Pak Ike. Yang saya ingin tanyakan tadi saya terbiasa Pak Kiai bilang. Pak Kiai bilang bahwa santri Pak Kiai itu dibiasakan bangun jam 3 pagi. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kami tinggal di ruang lingkup yang umum seperti ini, dan anak kami umur 7 tahun dan 5 tahun. Menurut Pak Kiai itu, apakah saya bisa menerapkan bangun anak kami ini di jam 3 pagi atau setelah lebih bagus atau setelah sholat subuh? Itu aja mungkin pertanyaannya. Dan bagaimana kiat-kiatnya agar anak kami bisa istiqomah, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Pak Yasin ya. Kalau masalah untuk membangunin anak itu nggak perlu berada dalam lingkungan masyarakat umum gitu ya. Sekolah yang terbaik bagi anak kecil adalah di rumahnya bersama bapak ibunya. Makanya sebagian para ulama ya tidak merekomendasikan kalau anak masih SD dipondokkan itu, karena SD itu adalah masa anak dekat dengan orang tuanya, tapi dengan catatan orang tuanya memanfaatkan masa emas yang luar biasa pada masa SD. Jangan sampai terbuang percuma. Pendidikan terbaik adalah dalam rumah.
Kalau untuk membangunkan anak jam 3 itu tergantung kepada orang tuanya aja. Orang tuanya tinggal bangunin aja. Umpamanya orang tuanya bangun jam 2:30 atau lebih awal lagi, ya, 1/3 malam terakhir, karena itu kan waktu yang terbaik. Waktu terbaik buat kita beribadah. Waktu apalagi waktu terbaik menjelang subuh itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Jadi tinggal bapaknya ibunya biasakan aja dalam rumah itu. Bangun, ayo nak bangun. Semuanya yuk. Ada yang tahajud, ada yang setelah selesai tahajud baca Al-Quran. Kalau masih banyak waktunya baca salawat. 15 terakhir menjelang subuh berdoalah, angkat tangan, mengadu kepada Allah. Jadi tidak perlu berada dalam lingkungan ini, enggak. Di rumah. Rumah adalah madrasah terbaik buat anak-anak kecil. Ya. Jadi tinggal antum aja. Nah, memang kalau sekolah antum bisa carikan sekolah, karena saya katakan tadi lingkungan. Carikanlah sekolah yang baik. Bukan yang mahal yang saya maksud, yang betul-betul mengajarkan adabnya yang baik, mengajarkan Al-Quran dengan baik. Ya. Karena tauhid, fikih, akhlak, ini 3 hal yang penting. Al-Quran adalah hal yang sangat penting dan merupakan masa emas untuk diberikan pada waktu SD. Kalau kami di pondok 3 tahun pertama santri itu hanya belajar 5 pelajaran: Al-Quran, tauhid, fikih, akhlak, bahasa Arab. 3 tahun pertama sampai kelas 3 SD mereka belajar cuma 5 itu aja. Setelah itu mereka hafal Al-Quran, baru mulai mereka disuruh menghafal hadis, suruh mereka belajar bahasa Inggris, suruh mereka belajar umumnya. Makanya kurikulum kami memang kurikulum sendiri ya, homeschooling untuk tingkat SD. Nah, Bapak kan banyak sekolah-sekolah, mungkin sekolah Islam saat ini banyak. Tapi kembali lagi, ingat skala prioritas. Prioritas apa? Masa emas isilah dengan menghafal Al-Quran. Itu aja ya. Satu lagi meninggal. Hah? Apa lagi? Satu lagi meninggal. Jadi saya apakah harus dirubah karena kekeliruan dalam pendidikan saya, tolong dirubah. Jadi saya buat anak-anak saya hanya mengasih handphone 1 pekan sekali bagi. Apakah itu suatu hal yang salah atau gimana? Gini, tergantung kepada pendekatan kepada anak. Kalau anak antum udah terbiasa pegang handphone, ya, terbiasa setiap hari ini, antum mau terapkan aturan, memang dengan cara seperti itu. Nah, sekarang handphone mungkin bertahap. Handphone itu adalah setiap hari boleh setelah selesai hafalan Al-Quran, ya. Tapi jam 9 malam, jam 10 malam sudah harus tidur. Kasih waktu umpamanya 1 jam. Karena mereka udah terlanjur gitu ya. Anak nih setiap hari main handphone melulu. Kalau yang begitu juga yang bertahap juga. Jangan langsung antum ini nanti ya dia bisa saja dia berontak. Kurangin. Tapi kalau dia sudah terbiasa dengan antum sekali sepekan, ya antum mau stop, karena pada dasarnya anak SD itu belum butuh handphone. Jangankan anak SD, kalau kami di pondok sampai SMP anak santri tidak boleh pegang handphone. Bahkan sampai SMA. Komputer baru mulai boleh pegang nanti di SMA. Kecuali nanti anak-anak yang ini kayak Ken Kamil Ahmad ini, karena memang kalau dia selesai hafalan hadis 3000 hadis, nah mungkin dia akan saya kasih untuk belajar kitab-kitab yang lain, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab lain, tapi mungkin melalui tablet atau apa gitu ya. Tapi lebih untuk pendidikan. Ya. Kalau saya dulu anak saya laki-laki itu dia suka main PS. Akhirnya saya bikin aturan
PS hanya boleh dipegang hari Ahad, libur. Ya. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat dia harus hafalan. Hari Sabtu adalah tidak ada hafalan baru tapi harus murojaah. Murojaah dulu. Hari Ahad libur. Libur boleh pegang PS. Gitu. Saya dulu metode saya begitu ke anak saya. Tapi kalau ke santri memang santri tidak PS, tidak handphone, tapi dia boleh main futsal, bela diri, memanah, rihla dan sebagainya. Ya, cukup ya. Nama saya Suroprain. Nanti saya mau tanya dua pertanyaan, satu ke Pak Ustaz, satu lagi ke Ahmad. Yang pertama Pak Ustaz, problemnya orang tua di pasar khususnya Jakarta kan kita tahu Pak ya, problemnya itu kalau menginginkan anak seperti Ahmad dan Kamil ini contohnya itu agak sulit gitu, atau problemnya banyak gitu halangannya. Salah satunya tadi disebutkan kayak handphone, gadget, TV, kemudian PNS dan sebagainya gitu. Kalau problem orang tua itu kota besar, akhirnya mereka mereka cari alternatif ya, mungkin salah satunya harus dikondisikan di si anak. Misalnya ketika dia udah umur masuk ke SMP, ya adalah di sakringin aja gitu, salah satunya. Cuman apakah emang masuk ke pondok itu memang solusi gitu, supaya si anak ini nanti diharapkan menjadi seperti contoh Ahmad dan Kamil. Terus yang buat Ahmad dan Kamil, saya mau bertanya, kegiatannya nih, kegiatan sehari-hari membagi waktunya antara belajar agama dengan kegiatan lain gitu, kegiatan hariannya, membagi waktunya gitu. Ya cukup. Ya. Karena mohon maaf kami mungkin jam 11 kurang kami sudah harus meninggalkan tempat ya. Langsung saya jawab karena jawabannya bisa panjang itu Pak. Tadi pertanyaan pertama, memutuskan anak masuk pesantren. Ini yang harus diubah dulu. Jangan memasukkan anak ke pesantren karena bapaknya udah pusing 7 keliling ngurusin anak, nggak bisa. Jadi jangan kesannya nanti kalau kamu, apalagi ada nakut-nakutin anak, kamu kalau nggak nurut di pesantrenin loh. Pesantren itu adalah tempat yang mulia untuk menuntut ilmu. Jadi dirubah dulu ya, sudut pandangnya. Jangan menjadikan atau udah aduh saya pusing banget deh nih ngurusin anak nih, udah dah pesantrenin aja deh. Tapi niatkan dari awal, nak, apalagi dari kecil begini, nak, katakan di pesantren kamu bisa begini nanti, bisa begini nanti. Anak itu akhirnya apa? Dia pasti akan meminta, saya mau pesantren. Tapi kalau kita katakan, kamu kalau nakal tak pesantrenin loh. Jadi seakan-akan nanti pesantren itu adalah gudang tempat mencuci dia gitu. Itu yang sudut pandang itu. Justru anak ini, nih, kamu kalau di SD ini biar sama bapak dulu. Karena bapak masih ada kewajiban bapak untuk mendidik kamu dulu. Nanti kalau SMP nanti bapak pesantren. Kita masuk pesantren supaya kamu lebih pintar. Karena di sana banyak ustadz-ustadznya yang hebat, banyak guru-gurunya. Kamu bisa fokus, lingkungan di sana lebih baik. Jadi sudut pandang begitu memberikan semangat kepada anak untuk dia masuk pesantren. Dan saya memang merekomendasikan kalau mau masuk pesantren, ya, masuklah di SMP. Kecuali buat anak yatim, karena kami hanya menerima anak yatim, ya. Selain anak yatim kami nggak terima. Jadi anak yatim dari kecil kami terima. Ya, daripada dia
ya kan bapaknya nggak ada, ya sudah biar kami yang mendidik mereka, anak yatim ini. Tapi kalau yang masih ada orang tuanya, yang terbaik sebenarnya adalah mendidik di rumah, selagi orang tuanya memang mau dan punya kesungguhan. Tapi kalau memang orang tuanya wah ini, ya sudah, carikan pesantren. Ya, tapi carilah pesantren yang betul-betul komit untuk bagaimana mendidik mereka menjadi lebih baik. Ya. Terus keseharian Ahmad di Kamil, kalau ditanya begitu dia susah keluarnya. Kalau antum tanya Al-Quran, dia insya Allah dia menjawab. Saya aja bantu jawab. Dia setiap hari jam 3 udah bangun, ya, langsung mandi, ya. Jadi jam 3 itu bangun tidur itu kalau bisa anak kita ini langsung mandiin. Ya tentu juga orang tuanya mandi aja dulu, lebih seger. Saya belajar dari pondok Yanbu'ul Quran itu di Kudus. Gimana caranya nih anak kalau udah bangun suruh wudhu, habis itu tidur lagi, mandi keramas, ya. Nggak usah berpikir sakit enggak, insya Allah nggak ada sakitnya, sehat itu mandi pagi, langsung mandi keramas, udah itu otomatis sudah mengurangi dia ngantuknya dan insya Allah dia akan bersemangat. Kemudian mereka tahajud minimal witir, kemudian baca Al-Quran, kemudian baca salawat 15 menit sebelum setengah jam sebelum azan subuh mereka mulai berdoa. Ya, setelah berdoa sholat sunnah subuh, kemudian sholat subuh, zikir pagi, dan setelah zikir pagi baru mereka mulai menghafal Al-Quran atau memurojaah hafalannya. Ya, kegiatannya sampai jam 11 siang mereka tidur sampai jam 12 sholat zuhur, makan, jam 1 mulai lagi kegiatan belajar. Ya, belajarnya Al-Quran itu adalah sampai jam 11, paling lambat jam 11 Al-Quran hadis selesai. Siang itu mereka mulai belajar tauhid, fikih, bahasa Arab, ya. Kemudian itu sampai sore. Malam mereka belajar umum, ya, belajar IPA, matematika dan sebagainya, ya. Jadi begitulah kegiatan mereka sehari-hari. Jam 10 malam mereka sudah tidur. Boleh nggak satu pertanyaan lagi dari Akbar? Ya. Terakhir saja. Ya, bagi Akbar yang masih pertanyaan, kami nggak boleh sepakat satu pertanyaan. Jika ada. Ambil tisu. Mau kemana? Ada? Ya, satu pertanyaan terakhir dari Akbar. Jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah untuk awal-awal menghafal, mungkin anggap masih 3 juz atau 5 juz itu untuk mengatur murojaah bagaimana Pak? Maksudnya kan mengajar hafal baru juga, tapi harus murojaah. Jadi sebaiknya teknisnya efisien itu seperti apa? Misalkan sehari 1 juz atau tetap hafal baru, tapi minimal sehari harus 1 juz bagaimana? Kalau yang diterapkan kepada kami dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan, murojaah itu sangat penting, ya. Jangan tinggalkan murojaah. Kalau saya ditanya memilih mana, kalau waktu terbatas, pilih murojaah atau nambah hafalan, saya pilih murojaah. Murojaah itu sangat penting karena kekuatan hafalan. Kalau udah hilang hafalan, percuma, capek lagi nanti mengulang lagi, memperbaiki lagi hafalan itu. Jadi kalau ada waktu yang terbatas, prioritaskan murojaah. Membaginya gimana? Membaginya kalau kami di pesantren, karena pesantren waktunya lebih banyak, mereka setiap hari, kalau yang mereka sedang menghafal, setiap hari murojaah minimal 2 juz, ya. Nah, nambah hafalan minimal 1 halaman. Kalau yang sudah 30 juz, mereka setiap hari murojaah minimal 5 juz, tambah dengan pelajaran-pelajaran lainnya, ya. Nah, kalau umpamanya tadi dikatakan udah punya hafalan 5 juz, 5 juz menurut saya itu yang paling benarnya adalah setiap hari minimal 1 juz murojaah, ya.
Umpamanya dimulai dengan hari Sabtu atau hari Senin, yang juz pertama sampai dengan hari Jumat juz yang kelima. Hari Sabtu adalah mengulang semua hafalan dalam pekan itu, ya. Kemudian hari Ahadnya libur, ya. Jadi kembali lagi, murojaah itu kalau bisa, kalau dia sudah punya hafalan 5 juz, ya, usahakan setiap hari, ya, murojaah 1 juz. 1 juz. Kami aja di pondok, anak santri itu ya baru hafalan 2 juz, ya udah murojaah aja tiap hari 2 juz. Tujuannya apa? Itulah untuk menguatkan hafalan. Nanti ujungnya nanti lama-lama dia akan tahu, oh di posisi berapa, halaman berapa, baris keberapa, ayat keberapa, karena seringnya murojaah. Kamil Ahmad bisa tahu nomor ayat, halaman berapa, baris keberapa, karena murojaah. Karena ilmunya sederhana, murojaah 5 juz minimal 1 hari. Bahkan waktu Kamil Ahmad baru selesai hafalan 30 juz, murojaahnya 1 hari 15 juz. 1 harinya 15 juz murojaah. Nah, jadi murojaah ini sangat penting sekali. Terima kasih. Cukup saja. Ya, saya cukupkan pertanyaannya. Nah, sekarang saya kasih kesempatan mungkin pada atuhnya Ahmad, ya, atuhnya Kamil, ya, kakeknya Kamil, untuk memberikan kesempatan 2 kata pada Pak Haji Bahar. Kami persilakan. Halo Pak Haji. Tuh. Itu Pak Haji. Itu Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau ditanya saya sekarang ini, apakah Pak Bahar ini bahagia dengan kondisi sekarang di cucu-cucunya, di cucu Kamil khususnya ada kedua anak ini? Saya kira memang tentu saya lah yang paling bahagia barangkali, di samping Pak Ike yang menuntunnya sehari-hari. Dan kenapa demikian? Karena mereka ini dalam pendidikannya telah dibekali dengan ayat-ayat Allah yang penuh petunjuk. Tinggal lagi masalahnya nanti, ya kalau mereka belum tahu maknanya, tinggal mengisikan maknanya kepada ayat-ayat yang telah mereka hafal. Nah, barangkali tekniknya pun sudah diceritakan tadi. Oleh karena itu, barangkali apa yang telah disampaikan tadi cukup kita pahami, dan bagi kami sendiri terasa sekali bahwa cucu kami ini sangat beruntung mendapat pembimbing seperti Pak Ike Mutakin yang adalah sahabat muda kami, karena umur kami jauh berbeda, sangat muda, yang alhamdulillah mempunyai ketekunan untuk membimbing penghafal-penghafal Al-Quran di pondok pesantrennya, dan diberi Allah, dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk itu. Maka dalam ini sebetulnya saya ini tidak biasa banyak bicara gitu ya. Tapi sekali lagi mari kita jadikan apa yang telah dilakukan di pondok ini, di pondok beliau itu, coba kita lakukan di rumah kita masing-masing. Hanya itu satu jalan untuk bisa menanamkan Al-Quran kepada anak-anak maupun cucu-cucu kita. Tanpa itu di rumah kita hanya mengandalkan kurikulum pelajarannya di madrasah atau di sekolah, barangkali ya hasilnya juga akan berbeda. Saya kira ini satu rasa yang saya rasakan selama ini, bahwa membaca Al-Quran itu sesuai dengan janji Allah yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Saya sendiri lupa nih,
suratnya di mana? Barangkali nanti Kamil tahu surat mana tuh Kamil? Al-Qamar ayat berapa? Ayat 17. Saya udah lupa ayatnya berapa itu, tapi alhamdulillah Allah tanamkan itu dalam benak saya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan, dimudahkan oleh Allah untuk diingat. Fahal min mudzakir, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran atau mencontoh melaksanakannya? Nah itu Pak, sepotong ayat yang saya memang sudah lama saya hafal, tapi saya nggak hafal untuk pakalnya. Tapi ayat sepotong ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk menjadi zikir, untuk diingat. Fahal min mudzakir, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran dari situ? Ini pertanyaan dari Allah yang perlu kita tanamkan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Insya Allah, jika saya ini agak terus terang aja, Pak Ege, saya masih punya niat untuk melanjutkan hafalan. Pada satu waktu nanti, kalau saya selesai, seberapa maksimal saya akan setor kepada cucu saya. Demikian, Ustaz. Ini saya memang alhamdulillah diberi semangat seperti itu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengalaman saya sendiri. Seperti tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, itu dari Allah yang memudahkan kita untuk mengingat Al-Quran. Sebagai contoh tandanya tidak disukarkan Al-Quran itu dihafal, itu nanti umur sekian ini 30 juz dalam waktu 6,5 bulan, dan satu lagi dalam waktu 8 bulan gitu ya. 8,5 bulan. Demikianlah barangkali ada manfaatnya bayangan komentar saya. Apakah itu komentar atau bagaimana, tapi itu isi hati saya sebenarnya. Terima kasih. Ya, kalau kepada Pak Haji Bahar ya, sebagai atuk dari Kamil ya. Pak Haji Bahar ini jamaah Masjid Alian yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Kalau kita yang muda ya, bahkan serta termuda ketika belajar bahasa Arab kemarin kan. Ya. Semoga Allah jaga beliau ya. Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, mungkin mohon diberikan sepatah dua kata terakhir untuk sebagai penutup pertemuan kita kali ini. Mungkin lebih baik Ahmad Kamil aja deh, suruh baca apa, surah apa? Oke. Al-Waqiah sampai selesai. Sebagai terakhir kita mendengarkan hafalan dari dua hafiz yang Al-Waqiah atau Ahmad dan Kamil. Silakan. Yang agak pendek kan? Al-Mulk udah. Baca Al-Mulk ya dah. Al-Mulk ya. Ayo yang lain ngikutin. Boleh sambil adik-adik sambil buka Al-Qurannya boleh. Al-Mulk ya, juz 29 ya. Sampai selesai. Sebentar saya mau bareng ya. Silakan buka mushafnya, adik-adik. Silakan ngikuti ya. Ya. Dimohon kepada adik-adik jika sedang membacakan Quran kita mendengarkan ya. Tidak ngobrol satu dengan yang lain. Ayo kepada adik-adik. Tidak ngobrol dan menyimak bacaannya. Bisa diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور صدق الله العظيم. Insyaallah ya. Sebagai penutup, selanjutnya kita ada sedikit cenderaman yang ingin disampaikan dari DKM Masjid Karya kepada Bapak Haji Karim dan Bapak Yasin. Kami persilakan memberikan cenderaman. Udah, Pak Yasin di sebelah Pak Yasin. Biar dokumentasi tuh. Sepan depan ya. Pak Bahar sekalian juga. Apa lagi? Muhammad Ibrahim. Semoga bisa mencontoh kita nih ya, dari kami dan Ahmad, motivasi supaya kita bisa menghafal Quran. Dan terakhir saya ucapkan terima
kasih kepada Pak Kiai Ahmad dan Kamil, Pak Haji Bahar dan DKM Sekretariat atas kebersamaan kegiatan hari ini. Akhir kalam kita berkibar majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.